Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zilhan Salman Ramadan dengan NIM 2106018 dari Teknik Informatika B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang program linked list yang saya buat ya dari konversi dari C++ ya. Nah, yang pada modul di sini terdapat ya, tapi di sini memakai pemrograman C++, tapi saya di sini menggunakan Python ya. Oke, pertama-tama di sini untuk pendeklarasian struct ya atau linked list ini menggunakan struct yang nantinya akan isi dengan beberapa fungsi yang nantinya juga akan diisi lagi dengan beberapa variabel seperti itu. Oke, kita fokus aja ya untuk ke Python-nya. Nah, untuk pertama ya di sini terdapat pendeklarasian struct berisi variabel data. Nah, di sini terdapat suatu struct node dengan diisi oleh fungsi init. Nah, init ini berisi self. Nah, self ini berfungsi sebagai parameter pada fungsi yang nantinya akan bisa untuk membypass variabel-variabel yang mutable ya, yang immutable, yang bersifat kekal ya, yang nantinya ini self ini bisa memodifikasi variabel-variabel ini ya, yang ketiga ini dengan syarat dengan self ini isinya pada fungsinya ini menggunakan atribut ya, self.nama, self.umur, self.tinggi, dan self.next ya, seperti itu. Nah, untuk pendeklarasian struct berisi operasi linked list ini di sini terdapat fungsi init juga ya. Dengan ini dengan self.awal sama dengan non. Nah, yang pertama adalah penambahan node di awal ya. Nah, untuk penambahan node awal ini kita deklarasikan juga ya keempat parameter ini, keempat variabel ini ya. Di sini dideklarasikan juga variabel baru dengan node, nama, umur, tinggi. Nah, ini kita panggil fungsi yang struct yang tadi ya. Kita panggil struct yang tadi dengan kita isi dengan nama, umur, tinggi ya, karena ada di sini. Lalu di sini baru .next ini yang merupakan variabel ya. Jadi berkesinambungan ya kedua variabel ini. Nah, dan ini adalah self.awal sama dengan baru ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah fungsi dari tambah node akhir. Kita deklarasikan juga parameternya 4 dengan baru sama dengan node, nama, umur, tinggi. Kita panggil kembali struct utama yang mendeklarasikan 3 variabel tadi ya. Kita wadahi dengan variabel bernama baru ya. Nah, di sini terdapat percabangan if self awal sama dengan non. Nah, jika si self awal ini tidak terdapat apa-apa, maka self awal otomatis akan terisi dengan baru yang tadi ya, yang pada akhir tadi ya, yang nantinya pada variabel sum, atau ini tuh saya singkat dari variabel sementara ya. Ini sum sama dengan self.awal. Well, sum.next ini tidak mungkin berisi ya, atau berisi. Nah, sum ini akan diisi dengan sum.next lalu akan disimpan ke variabel baru seperti itu. Nah, untuk penambahan node di tengah ini sama saja ya seperti node awal dan akhir. Akan tetapi perbedaannya hanya terdapat sebuah tambahan inputan yang nantinya si inputan ini akan menentukan penambahan node kita akan diletakkan di sebelah mana, seperti itu. Nah, jadi di sini dideklarasikan juga ya seperti tadi. Lalu terdapat, nah ini percabangan ini yang akan bekerja sebagai penentuan posisi untuk penambahan node, seperti itu. Nah, kita pada percabangan self.awal kebalikan dari non atau berisi ya. Nah, kita deklarasikan sebuah variabel tempat dengan kita isi dengan inputan
Lalu kita deklarasikan juga variable c sama dengan 1, deklarasikan juga variable pointer sama dengan self.awal. Nah, jika while jika c ini lebih kecil dari tempat ya, lebih kecil dari tempat, maka jika si pointer ini pointer.next ini berisi ya, maka pointer sama dengan pointer.next lalu c akan ditambahkan 1 ya, seperti itu. Lalu else, jika else akan langsung break ya, akan langsung berhenti. Nah, lalu di sini terdapat baru .next sama dengan pointer.next sama dengan baru ya. Ini kita masukkan kembali hasil dari semua percetakan ini ya. Kita masukkan lagi ke variabel ini, baru .next, pointer.next kita samakan, lalu kita masukkan ke variabel baru seperti itu. Nah, else-nya ini kita isi dengan print ini. Perintah tidak bisa dijalankan karena linked list tidak berisi. Silakan isi terlebih dahulu sebelum memasukkan dari tengah. Nah, jika kode ini dijalankan, gitu lah. Cut. Oke, untuk selanjutnya hapus node di awal. Nah, ini fungsi ini berguna sebagai penghapusan node pada di awal ya, atau pada head. Nah di sini dideklarasikan juga self.awal ya, yaitu variabel yang tadi, yang ini self.awal.next seperti itu. Lalu terdapat juga hapus data di akhir ya, dengan diisi dengan self ya. Sementara kita deklarasikan juga variabel baru, yaitu sementara 1 ya, sebenarnya self.awal. While sementara 1 ini .next ini berisi, maka sementara akan disimpan ke variabel temp. Jika temp.next ini tidak berisi, maka akan direm atau di break ya. Nah, else-nya jika pilihannya itu lain, maka variabel variabel sementara 1 ini akan menjadi sementara 1.next dengan none seperti itu. Nah, untuk hapus node di tengah ini sama halnya seperti penambahan node di tengah ya. Jadi terdapat sebuah inputan baru yang nantinya akan menentukan data mana yang akan dihapus ya, seperti itu. Nah, hapus dengan integer input data keberapa yang ini dihapus. Nah, kita deklarasikan variable now dengan diisi dengan self.awal ya. Lalu ini ini sebagai posisi ya, kita deklarasi isi dengan nilai 1. Nah, jika posisi ini lebih kecil dari hapus kurang 1, maka jika sekarang ini no next ini adalah jika variable no ini jika di next adalah kosong, maka akan mengembalikan nilai return ya. Nah, jika sebaliknya atau pilihan lain ya, jika now ini langsung di next ya, maka posisinya akan bertambah 1 seperti itu. Nah, no next ini akan di ini juga ya, di 2 kali next.next seperti itu. Nah, linked list, jadi kita isi dengan linked list ya, yaitu adalah struct linked list. Jadi kita masukkan ke sebuah variable linked list yang nantinya bisa kita panggil ya pada di sini ya, pada program inti yang nantinya akan memudahkan seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat sebuah fungsi tampilan data sementara. Nah, tampilan data ini kita deklarasikan kumpul sebagai linked list.awal ya, yaitu adalah data awal. Kita deklarasikan juga C dengan nilainya 1. Nah, jika si kumpul ini berisi dan kumpul.umur berisi ya, nah maka cetaklah ini seperti itu. Kumpul sebenarnya kumpul.next lalu akan di next kembali, lalu nilai C akan ditambah 1 seperti itu. Nah, untuk data input user ini merupakan sebuah fungsi yang nantinya akan ya diisi sebuah variabel string yang bisa dimasukkan oleh si pengguna pada saat penampilan pada layar ya.
Ini tuh yang bisa kita panggil ntar di bawah. Nah, untuk posisi pointer maju ini berguna sebagai pemindahan posisi pointer ke selanjutnya seperti itu ya. Nah, jika kita deklarasikan sebuah variabel titik ya. Nah, jika si titik ini jika dipajukan ini berisi, maka akan mengembalikan nilai titik dot next ya, akan mengembalikan nilai ini ya. Nah, jika tidak berisi, maka akan dikembalikan nilai titiknya seperti itu. Nah, posisi pointer mundur ya. Nah, untuk mundur ini sama halnya seperti tadi, tapi kita deklarasikan sebuah variabel bantu dengan diisi dengan linked list awal ya, atau data awal. Nah, lalu jika bantu ini berisi titik tidak sama dengan berisi titik, dan bantu dot next tidak sama dengan berisi titik atau kebalikan dari titik ya. Nah, lalu bantu ini akan diisikan oleh bantu dot next. Lalu kita kembalikan nilainya seperti itu. Nah, untuk tampilan awal pada layar, nah kita pada fungsi ini kita isi dengan sebuah banyak print ya. Nah, ini berguna sebagai tampilan awal yang akan muncul saat program dijalankan seperti itu. Nah, ini array ya, yang bisa kita panggil nantinya di sini sama nomor ini. Nantinya bisa kita akan memunculkan isi-isi dari arraynya ya, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke program inti ya. Nah, kita deklarasikan sebuah variabel sekarang dengan isinya yaitu adalah struct node. Kita isi dulu dengan string x ya, misalkan seperti itu. Lalu while true. Nah, gunanya while true ini adalah sebagai perulangan yang nantinya bisa kita ulangi untuk data inputan ya. Nah, tampilan awal kita panggil ya si fungsi ini. Lalu jika si linked list awal atau si data awal ini adalah berisi dan sekarang nama ini adalah berisi X, maka sekarang akan berisi linked list awal atau data awal ya, seperti itu. Nah, ini berfungsi pada tampil data ini akan pemanggilan isian dari data sekarang ya, seperti itu. Nah, lalu di sini if sekarang nama tidak berisi X nih, maka yang akan ditampilkan adalah data yang sudah user inputkan ya, seperti itu. Nah, lalu kita deklarasikan sebuah pilihan, sebuah variable pil. Nah, ini berfungsi sebagai nantinya untuk percabangan ya, yang nantinya akan kita isi dengan pemanggilan fungsi operasi pada linked list ya, seperti itu, linked list. Nah, jika si pilihan ini, si pil ini dimasukkan angka 1, maka nama umur tinggi ini sama dengan input data, maka akan panggil input data ya, yang tadi penginputan data. Nah, linked list kita tambahkan atribut tambah node awal. Ini adalah sebagai fungsi ya. Untuk penambahan node kita masukkan juga ketiga variabel ini ke dalam parameternya, itu nama umur tinggi ya, seperti itu. Nah, untuk pilihan yang kedua juga sama ya, ini juga, tetapi hanya perbedaannya pada pemanggilan fungsinya, yaitu tambah node akhir, sama ya. Yang ketiga juga sama, kita tinggal panggil saja untuk pada program intinya. If jika yang keempat, linked listnya kita panggil pada hapus data awal ya. Untuk pilihan yang kelima sama, hapus data akhir, tetapi ini yang pilihan yang keenam ini adalah hapus data tengah. Lalu yang ketujuh adalah sekarang. Nah, ini si sekarang ini kan sudah kita isi dengan sebuah node ya. Node-nya itu kita isi dengan contoh X ya. Nah, lalu si ini akan dipanggil si fungsi maju ini dengan diisikan parameternya adalah variabel sekarang ya. Ya, yang nantinya jika kita isikan otomatis ya, maka si pointernya akan otomatis maju juga ya, seperti itu. Nah, dan pilihan yang terakhir adalah exit atau keluar dari program. Nah, jika tidak ada pada daftar, pilihan yang Anda masukkan tidak ada dalam daftar ya. Jadi kita coba untuk jalankan programnya. Oke. Nah,
program yang akan muncul ini adalah merupakan sebuah fungsi. Nah, fungsi yang ini ya. Nah, ini array-nya kita panggil ya yang tadi. Nah, array ini nomor sama pilihan. Nah, data dari isi dari data sekarang, karena kita belum memasukkan data, maka data di sini tidak akan ditampilkan, tidak ada apa-apa ya. Nah, jadi kita coba untuk menambah awal list dulu ya. Misalkan kita isikan nah, maka akan muncul ya pada isi dari data sekarang ini, yaitu adalah inputan yang tadi. Nah, untuk posisi pointernya ya tampil juga. Nah, pointernya kita berada di sini ya, pada data yang di sini. Oke, jadi kita akan coba untuk menambah list dari belakang. Kita coba untuk jalankan yang kedua. Misalkan ini. Nah, jadi si data yang kedua ini akan ditambahkan dari bawah ya, atau dari belakang seperti itu. Nah, untuk yang dari tengah kita coba jalankan. Nah, untuk data di input setelah data ke berapa, kita coba ya. Untuk setelah data ke 1, maka akan terisi juga pada setelah 1 ya, maka akan di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini ya sudah terdapat 3 data pada penyimpanan sementaranya itu. Nah, untuk posisi pointernya kita coba untuk alihkan ke berikutnya ya. Nah, posisi pointernya ini sekarang ini adalah berada di sini. Maka jika kita pilih untuk pilihan ke-7, nah pointernya akan beralih ke si otong ya, seperti itu. Nah, jika berikutnya juga sama, nah kan ke si kojil seperti itu. Nah, jika untuk sebelumnya kita coba pilihan yang ke-8, nah kembali ke otong, ini kembali ke pilihan 1, itu jalannya seperti itu. Nah, untuk hapus list dari awal, kita coba ya hapus list dari awal 4, atau kita masukkan terlebih dahulu ya dua data kembali agar untuk penghapusannya tidak sangat kosong ya. Jadi kita sudah isi ya dengan 5 data di sini. Nah, untuk posisi pointernya ini kita berada pada posisi pointer kedua ya. Kita coba alihkan untuk ke sebelumnya ya, untuk pindah posisi ke pointer yang ke-1 ya, seperti itu. Data yang ke-1 seperti itu. Nah, untuk hapus list dari awal kita cukup masukkan nomornya 4, maka si utuh akan hilang ya. Lalu jika dari belakang maka si nanang akan hilang. Nah, seperti itu. Untuk dari tengah kita masukkan 6 ya. Nah, data berapa yang ingin dihapus, misalkan si hoo ya yang kedua, nah maka akan hilang ya. Jadi tersisa 2 data. Nah, posisi pointernya itu adalah diutuh. Karena tidak ada, kita coba untuk pindah posisi ke sebelumnya seperti itu. Nah, karena tidak ada ya, maka akan error seperti itu. Jadi terdapat dua data ya. Nah,
posisi pointernya ini adalah di coil nomornya 12, tingginya 123. Nah, pindah posisi pointer ya sudah kita coba tadi. Lalu kita coba untuk keluar dari program, maka langsung exit ya, maka akan langsung berakhir urat-uratnya ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin sekian penjelasan linked list dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.